Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian dan doa bersama Jemaat Bukit Zaitun Bontang, edisi Selasa 19 Mei 2020. Bersama-sama kita akan membaca mendengarkan firman Tuhan sebagai pedoman dan suluh dalam langkah hidup kita. Karena itu mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, terangi akal dan pikiran kami, supaya kami mampu menerima dan memahami firman Tuhan. Kami merenungkan dan kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami rindu mendengar firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita pada saat ini dari Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai 8. Ulangan 31 ayat 1 sampai 8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yosua sebagai pengganti Musa. Kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka dapat tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini menuntun kita dalam satu tema, taat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin bepergian ke suatu tempat atau kita ingin meninggalkan rumah untuk sementara waktu, sebagian besar kita akan berpesan kepada orang-orang yang ada dalam rumah, entahkah kepada anak atau kepada kerabat yang ada di dalam rumah kita. Mungkin kita akan memberikan pesan atau memberikan nasihat, nak, mama papa mau pergi ya, jangan lupa membersihkan rumah dan sebagainya. Kalimat seperti itu yang sederhana, tapi menjadi kebiasaan umum ketika kita menyapa mereka pada saat kita akan bepergian untuk sementara. Musa menyampaikan pesan kepada bangsa Israel bahwa ini terakhir kalinya mereka bersama dengan Dia. Tuhan telah menetapkan bahwa Musa harus digantikan oleh Yosua untuk masuk di negeri perjanjian. Ya, Musa bisa saja kecewa kepada Tuhan dan memutuskan untuk pergi
setelah Yosua yang dipilih Tuhan. Tetapi ternyata tidak. Musa tetap memilih untuk memberikan pesan-pesan rohani tidak hanya kepada Yosua tetapi untuk bangsa Israel. Ia mengajak bangsa Israel untuk taat sepenuhnya kepada Tuhan. Ayat 5 dikatakan firman Tuhan, harus engkau lakukan kepada mereka tepat seperti yang kusampaikan kepadamu. Musa berharap supaya Yosua dan bangsa Israel kuat serta teguh melanjutkan perjalanan mereka memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian, dengan iman bahwa Tuhan yang akan menyertai bangsa Israel sampai mereka memasuki tanah perjanjian. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan kehidupan dan kepribadian kita? Apakah kita telah memperkuat ketaatan kita dalam memaknai pesan-pesan firman Tuhan ketika kita menjalani hidup sehari-hari kita? Apakah kita tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan? Karena itu, jadikanlah firman Tuhan dalam kehidupan kita sebagai satu-satunya pesan yang harus dibaca, harus didengar. Karena jika demikian, kita akan beroleh kekuatan melalui pesan-pesan yang disampaikan di dalamnya. Taatlah kepada firman-Nya. Berpegang teguhlah kepada firman Tuhan. Karena di dalamnya terdapat petunjuk kehidupan. Menuntun kita melewati setiap kehidupan, tantangan dan persoalan, pergumulan yang kita hadapi setiap saat. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetap taat pada firman Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan bahwa Ia akan senantiasa menyertai kita untuk melalui segala bentuk kehidupan yang Ia rancangkan, Ia rencanakan untuk kehidupan umat-Nya. Tuhan menolong. Amin. Saudara-saudara, mari kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Tuntunan-Mu dan pemeliharaanmu selalu kami alami dalam kehidupan kami. Kami bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan hamba berdoa Tuhan untuk kehidupan umat-Mu dan jemaat Bukit Zaitun Bontang. Dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, kiranya Tuhan juga akan menjaga dan melindungi mereka. Di rumah bersama dengan keluarga ataupun di tempat kerja, Tuhan juga akan melindungi. Beri kesehatan yang baik. Pelihara iman mereka dan kehidupan mereka untuk selalu taat kepada Tuhan. Berkati keluarga, berkati pekerjaan, berkati pelayanan kami. Kiranya semua itu bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun kepada sesama. Hamba berdoa ya Tuhan bagi jemaat Tuhan yang bersyukur karena pertambahan usia, dan juga yang merasakan berkat Tuhan hari ini. Sempurnakan sukacita mereka Tuhan. Yang dalam kedukaan Tuhan hiburkan. Yang dalam persoalan atau pergumulan, tekanan-tekanan hidup, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, Tuhan juga akan memulihkan iman mereka. Beri semangat kepada mereka untuk tetap bersandar kepada Tuhan, bahwa Tuhan selalu memelihara hidup mereka. Hamba berdoa Tuhan yang sakit,
dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah, dalam pemulihan atau dalam perobatan jalan. Semoga setiap usaha yang dilakukan pada saat ini, kiranya semua itu bersumber dari Tuhan dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya dalam hidup mereka. Karena itu kekuatan iman Engkau anugerahkan bagi mereka menantikan kesembuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi umat-Mu yang sakit oleh karena terpapar COVID-19, Tuhan kuatkan mereka, bangkitkan semangat mereka untuk pulih, dan semua tim medis, tenaga sukarelawan yang bekerja di rumah sakit atau yang bekerja di setiap puskesmas, Tuhan menolong, Tuhan memberkati, sehingga mereka diberikan kesehatan yang baik, melakukan tugas tanggung jawab mereka. Begitupun juga Tuhan pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya Engkau memberkati mereka, melindungi mereka, beri hikmat-Mu Tuhan dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka, sehingga keadilan kesejahteraan akan menjadi bagian dari kehidupan kami. Tuhanlah yang akan memelihara kehidupan kami dan Tuhanlah yang akan menjaga kami. Kami yakin dan percaya bahwa rancangan Tuhan selalu indah dan penuh damai sejahtera untuk kehidupan umat-Mu. Ini ungkapan syukur dan permohonan kami Tuhan. Dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara jemaat Bukit Zaitun Bontang, demikian renungan harian kita pada saat ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, bermanfaat untuk kehidupan kita. Tuhan menolong dan Tuhan menjaga kita. Dan sampai jumpa untuk hari esok. Salam sehat. Shalom. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan